Bagaimana Yesus adalah Tuhan ketika ia berkata bahwa hanya Tuhan yang baik? Dalam Markus pasal 10 ayat 18, jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Shalom saudara-saudara, kita bertemu kembali di channel saya. Jadi, sesuai ayat yang saya kutip sebelumnya, dalam Markus, tidak ada yang baik dan yang baik hanya Tuhan. Betul kan? Kita coba pakai logika teman-teman. 1. Hanya Tuhan yang benar-benar baik. 2. Yesus tidak benar-benar baik. 3. Oleh karena itu, Yesus bukanlah Tuhan. Jadi teman-teman, pemikiran atau pernyataan seperti itu membuat arti ayat tersebut sangat keliru, dengan menyimpulkan bahwa Yesus mengingkari kebaikan esensialnya. Pernyataan tersebut otomatis membuat Yesus menyangkal kemurnian mutlaknya, tanpa mempertimbangkan keseluruhan konteks Markus serta seluruh perjanjian baru dalam Alkitab. Untuk benar-benar memahami apa yang Yesus maksudkan, kita perlu menafsirkan kata-katanya dalam gambaran kristologis keseluruhan pada para penulis Injil, khususnya dalam Markus. Setelah itu dilakukan, maka nanti sangat jelas bahwa tidak mungkin Markus serta para penulis yang lain meragukan kebaikan atau ketulusan dan ketuhanan Yesus. Berikut adalah beberapa kutipan dari Markus yang membantu menempatkan segala sesuatunya dalam perspektif yang tepat. Markus pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11. Markus pasal 1 ayat 23 sampai dengan 27. Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan 7. Markus pasal 12 ayat 6 dan 7. Yesus adalah putra Allah yang terkasih, yang kudus dan pewaris, yang dengannya Allah berkenan. Bagi Tuhan untuk mengatakan bahwa Bapa sangat senang dengan Yesus, dan baginya untuk disebut yang kudus dari Tuhan, menyeratkan bahwa Kristus benar-benar baik dan murni secara moral. Markus pasal 2 ayat 3, ayat 5 sampai dengan 12. Markus pasal 10 ayat 45. Markus pasal 14 ayat 24. Jadi sesuai teman-teman lihat ayat-ayat sebelumnya, bahwa Kristus dapat mengampuni dosa atas dasar bahwa Dia memiliki otoritas ilahi untuk melakukannya, dan sebagai akibat dari kehilangan nyawanya sendiri sebagai tebusan bagi orang lain. Sekali lagi, satu-satunya cara Kristus dapat mengampuni dosa dan mati sebagai tebusan adalah jika Ia tidak berdosa. Jika tidak, Dia perlu diampuni dari dosa-dosanya sendiri dan akan membutuhkan tebusan. Betul tidak? Kita lanjut ya. Seperti yang kita ketahui bahwa hanya Allah yang berdaulat atas sabatnya sendiri. Imamat pasal 23 ayat 3. Jadi ada perintah untuk manusia yang datang langsung dari Allah, bahwa hari Sabat tidak boleh melakukan pekerjaan. Hari Sabat adalah hari perhentian atau istirahat. Hari Sabat adalah hari pertemuan kudus. Begitupun kalau teman-teman baca dalam perjanjian baru bahwa Yesus melakukan pekerjaan di hari Sabat dan menyatakan dirinya Tuhan atas hari Sabat. Markus pasal 2 ayat 28. Satu-satunya cara agar Kristus dapat menjadi Tuhan atas hari Sabat adalah jika Dia adalah Tuhan. Dan seperti yang kita tahu bahwa Tuhan adalah benar-benar baik. Markus pasal 8 ayat 38. Markus pasal 12 ayat 35 sampai dengan 37. Markus pasal 13 ayat 26 dan 27. Markus pasal 14 ayat 61 dan 62. Kristus mengidentifikasi dirinya sebagai anak manusia yang dilihat oleh Nabi Daniel dalam sebuah penglihatan. Dia yang memerintah selamanya dan yang harus dilayani semua orang. Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14. Jadi, Yesus adalah anak manusia yang duduk bertahta selamanya di sebelah kanan Allah sebagai Tuhan atas semua malaikat dan seluruh ciptaan.
Ini hanyalah beberapa dari banyak bagian dari Markus yang menetapkan kemurnian mutlak dan ketidakberdosaan Yesus. Lalu berikut adalah beberapa dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 6 ayat 68 dan 69. Yohanes pasal 7 ayat 12 dan ayat 18. Beberapa orang banyak mengakui bahwa Yesus itu baik, kemudian Yesus menyangkal bahwa ada sesuatu yang salah tentang dia. Dengan kata lain, Yesus tidak hanya setuju dengan mereka yang mengatakan bahwa dia baik, tetapi jauh melampaui itu dengan menyatakan bahwa dia benar-benar baik. Yohanes pasal 8 ayat 29 dan ayat 46. Yohanes pasal 10 ayat 11 dan ayat 14. Jadi kesimpulan dari semua data yang saya bahas sebelumnya, kita mempelajari bahwa 1. Yesus adalah yang kudus dari Allah. 2. Yesus adalah anak Allah yang terkasih. 3. Yesus adalah pewaris. 4. Yesus adalah pengampun orang berdosa. 5. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. 6. Yesus adalah Tuhan Daud. 7. Yesus adalah Tuhan atas para malaikat, atas setan-setan, dan atas orang-orang pilihan. 8. Yesus adalah anak manusia ilahi yang datang di atas awan untuk memerintah selamanya. Mengingat hal yang tertera di layar dan kita bahas sebelumnya, sekarang kita dapat menafsirkan perikop tersebut untuk melihat apa yang sebenarnya Yesus maksudkan untuk dikatakan kepada orang kaya itu. Pertama-tama, Yesus tidak mengatakan saya tidak baik, hanya Tuhan yang baik, tetapi hanya mengajukan pertanyaan kepada orang itu untuk berpikir lebih dalam tentang implikasi dari kata-katanya. Implikasinya adalah jika Yesus itu baik dan hanya Tuhan yang baik, maka Yesus adalah Tuhan. Sekali lagi perhatikan logika di balik, yaitu logika yang benar. 1. Hanya Tuhan yang benar-benar baik. 2. Yesus benar-benar baik. 3. Oleh karena itu, Yesus adalah Tuhan. Jika orang kaya itu benar-benar beriman, maka dia harus rela meninggalkan segalanya demi Kristus. Inilah tepatnya yang dituntut Yesus Markus pasal 10 ayat 21. Yesus menuntut pengabdian yang harus diberikan semata-mata kepada Allah. Ini jelas terlihat dalam fakta bahwa permintaan Yesus dibuat tepat setelah pria itu menunjukkan ketaatannya pada 6 perintah terakhir dari 10 perintah. Perintah-perintah ini diberikan untuk mengatur hubungan seseorang dengan orang lain. 4 perintah pertama mengatur pengabdian seseorang kepada Tuhan. Masalah orang kaya itu adalah dia lebih mencintai hartanya daripada Tuhan dan karenanya uangnya menjadi berhala. Dia harus rela mati terhadap penyembahan berhala dengan melepaskannya untuk mengabdikan dirinya sepenuhnya pada penyembahan murni kepada Tuhan. Namun, secara menakjubkan, Yesus tidak pernah meminta pria itu untuk mengikuti 4 perintah pertama atau mengikuti Tuhan sepenuhnya, tetapi mengarahkan pria itu untuk mengikutinya. Alasannya mengikuti Tuhan Yesus dengan sepenuh hati berarti memenuhi kewajiban seseorang kepada Tuhan. Jadi, Yesus secara implisit mengaku sebagai Tuhan karena pada dasarnya dia mengatakan bahwa mengikutinya adalah mengikuti Tuhan. Menaatinya berarti menaati Tuhan. Mencintai dia berarti mencintai Tuhan. Oleh karena itu Yesus adalah Tuhan. Dengan kata lain, Markus ingin para pembacanya memahami bahwa Yesus adalah penampakan manusia dari Tuhan Yang Maha Esa atau Yahweh. Berikut saya tunjukkan di layar sebuah studi yang dilakukan oleh seorang ahli untuk Perjanjian Baru atau sarjana studi Perjanjian Baru yaitu Frank Tillman. Penjelasan berikut diambil dari bukunya yang berjudul Theology of the New Testament, a Canonical and Synthetic Approach. Saya tunjukkan kepada kalian isi dari buku itu pada bab 3. Markus the Death of God's Son as Good Use, halaman 63 dan 64. Berikut isi dari buku itu dan penjelasan dari ahli Perjanjian Baru Frank Tillman. Markus ingin para pembacanya mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah dalam pengertian yang unik. Jadi, ketika Allah mengumumkan bahwa Yesus adalah anaknya dalam pasal 1 ayat 11 dan pasal 9 ayat 7. Dalam bahasa Yunani, Markus mengungkapkan sifat unik dari status anaknya. Dalam setiap contoh, Markus menggunakan kata sifat Yunani agapetos yang berarti hanya yang terkasih.
dalam apa yang oleh para ahli tata bahasa Yunani disebut sebagai posisi atributif kedua. Kata sifat dalam posisi ini menerima tekanan tertentu. Oleh karena itu dalam pasal 1 ayat 11 dan pasal 9 ayat 7, Allah berkata bahwa Yesus adalah anakku yang terkasih secara unik. Imam besar di pengadilan Yesus tampaknya memahami konotasi yang tidak biasa dari klaim Yesus sebagai anak ilahi dalam perumpamaan penggarap kebun anggur dalam pasal 12 ayat 6. Mencari keyakinan, dia menanyakan Yesus pertanyaan yang tampaknya mengejutkan, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Dalam pasal 14 ayat 61. Sifat unik dari hubungan Yesus dengan Bapa terlihat jelas di seluruh narasi Markus. Ketika Yesus mengampuni dosa orang lumpuh dalam pasal 2 ayat 5, ahli-ahli Taurat berpikir tidak setuju. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Meskipun pertanyaannya retoris, para ahli Taurat bermaksud untuk menjadi pernyataan kebenaran yang jelas bahwa Yesus telah merebut hak prerogatif ilahi. Itu mendorong pembaca untuk berpikir tentang Yesus bertindak seperti Allah bertindak. Markus telah menuntun kita untuk berpikir tentang Yesus sebagai Tuhan. Kesan ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat 41 ketika, setelah meredakan badai yang mengamuk, para murid bertanya, siapakah ini sehingga angin dan ombak pun menaatinya? Para murid tahu bahwa meredakan badai yang mengamuk adalah urusan Yahweh. Dalam Mazmur pasal 60, 5 ayat 7 pasal 80, 9 ayat 9 pasal 100, 7 ayat 28 sampai dengan 30. Dan pertanyaan mereka menyiratkan hal yang tidak terpikirkan, bahwa ketika mereka berada di hadapan Yesus, mereka berada di hadirat Tuhan sendiri. Implikasi yang sama muncul dari pertanyaan Yesus kepada orang kaya itu. Yesus bertanya, mengapa kamu menyebut aku baik? Tidak ada yang baik kecuali Allah saja. Kita tahu saat ini dalam narasi bahwa Yesus itu baik seperti yang dikatakan orang-orang Dekapolis. Dia telah melakukan segalanya dengan baik dalam pasal 7 ayat 37. Tetapi jika Yesus itu baik dan tidak ada yang baik selain Allah saja, maka itu menyiratkan bahwa Yesus adalah Allah. Jadi teman-teman, sesuai yang kita bahas dalam video ini sebagai kesimpulan, sekali lagi. 1. Yesus adalah yang kudus dari Allah. 2. Yesus adalah anak Allah yang terkasih. 3. Yesus adalah pewaris. 4. Yesus adalah pengampun orang berdosa. 5. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. 6. Yesus adalah Tuhan Daud. 7. Yesus adalah Tuhan atas para malaikat, atas setan-setan, dan atas orang-orang pilihan. 8. Yesus adalah anak manusia ilahi yang datang di atas awan untuk memerintah selamanya. Yang menyiratkan bahwa 1. Hanya Tuhan yang benar-benar baik. 2. Yesus benar-benar baik. 3. Oleh karena itu Yesus adalah Tuhan. Sekian dari video saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share video ini supaya semua dapat menerima kebenaran yang benar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mari ikut Yesus. Mari ke jalan yang benar. Tuhan berkati.